Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Bab 39. Setiap hari aku bergerak di atas alam semesta, mengamati segala sesuatu yang diciptakan oleh tanganku. Di atas langit adalah tempat peristirahatanku, dan di bawah adalah tanah tempat aku bergerak. Aku berkuasa di antara segala sesuatu yang ada. Aku memerintah di antara segala sesuatu, menyebabkan semua yang ada mengikuti hukum alam dan tunduk pada perintah alam. Karena aku membenci mereka yang tidak taat dan jijik terhadap mereka yang menentangku dan masuk ke dalam klasifikasi mereka sendiri, aku akan membuat segala sesuatu tunduk kepada pengaturanku tanpa bisa melawan. Aku akan membuat semua di atas dan di dalam alam semesta teratur. Siapakah yang akan tetap berani sembarangan menentangku? Siapakah yang akan berani tidak menaati pengaturan tanganku? Bagaimana bisa manusia memiliki ketertarikan untuk memberontak terhadap aku? Aku akan membawa manusia ke hadapan leluhur mereka, akan membuat leluhur mereka memimpin mereka kembali kepada keluarganya, dan mereka tidak akan diizinkan memberontak terhadap leluhurnya dan akan kembali ke sisiku. Begitulah rencanaku. Sekarang ini, rohku bergerak melintasi alam semesta, memberikan nilai bagi berbagai jenis manusia, menandai berbagai macam orang dengan tanda yang berbeda, sehingga leluhur mereka bisa dengan sukses membimbing mereka kembali kepada keluarga mereka. Dan aku tidak perlu terus-menerus mengkhawatirkan mereka yang memang terlalu menyebalkan. Dengan demikian, aku juga membagi pekerjaanku dan membagi-bagikan usaha yang kukerjakan. Ini adalah bagian dari rencanaku dan tidak bisa dirusak oleh manusia manapun. Aku akan memilih perwakilan yang sesuai dari semua yang ada untuk mengatur segala hal, menghasilkan ketundukan yang tertib dari semua manusia di hadapanku. Aku sering mengembara di atas langit dan sering berjalan di bawahnya, menyaksikan dunia yang besar di mana manusia datang dan pergi, mengamati umat manusia, memadati bumi dan melihat burung-burung dan binatang-binatang buas yang hidup di atas planet. Aku tidak bisa tidak merasakan keharuan dalam hatiku. Karena pada saat penciptaan, aku menciptakan segala sesuatu, dan keseluruhan segala sesuatu itu melakukan tugasnya di tempat mereka masing-masing di bawah pengaturanku. Aku tertawa dari atas, dan ketika semua hal di bawah langit mendengar suara tawaku, mereka segera terinspirasi, karena pada saat itulah pekerjaan besarku selesai. Aku menambahkan hikmat surgawi ke dalam diri manusia, sehingga ia bisa merepresentasikan diriku di antara segala sesuatu, karena aku menciptakan manusia supaya menjadi representasiku, bukan supaya tidak taat kepadaku, melainkan memujiku di kedalaman hatinya. Dan siapakah yang mampu melaksanakan firman yang sederhana ini? Mengapa manusia selalu menyimpan hatinya untuk dirinya sendiri? Apakah hatinya bukan untuk aku? Bukankah aku meminta hal-hal dari manusia tanpa syarat,
tetapi apa yang ia punya senantiasa merupakan milikku. Bagaimana bisa aku dengan mudah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi milikku? Bagaimana bisa aku memberikan pakaian yang aku sudah buat kepada orang lain untuk mereka kenakan? Di mata manusia, aku seakan telah kehilangan akal sehat, menderita penyakit mental, dan tidak mengerti apa-apa tentang jalan-jalan manusia. Seakan aku orang yang sangat bodoh. Jadi, manusia selalu memandangku sebagai pribadi yang naif, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengasihiku. Karena semua yang manusia lakukan adalah untuk sengaja menipuku. Aku membasmi seluruh manusia dalam murka yang sesuai. Di antara segala hal yang aku ciptakan, hanya umat manusia yang selalu berusaha mencari cara untuk menipu aku, dan hanya karena hal inilah aku mengatakan bahwa manusia adalah penguasa segala sesuatu. Sekarang ini, aku mencampakkan semua manusia ke dalam dapur perapian yang besar untuk dimurnikan. Aku berdiri di tempat tinggi, memperhatikan baik-baik saat manusia terbakar dalam api dan dipaksa oleh api itu. Manusia pun menawarkan fakta-fakta. Ini adalah salah satu sarana yang kugunakan untuk bekerja. Jika bukan karena hal tersebut, manusia akan mengaku dirinya rendah hati, dan tidak ada yang mau menjadi yang pertama membuka mulut mereka untuk membicarakan pengalaman mereka sendiri, tetapi semuanya hanya akan saling berpandang-pandangan. Inilah tepatnya kristalisasi dari hikmatku, karena aku telah menentukan dari semula hal-hal di masa kini sebelum permulaan zaman. Oleh karena itulah, manusia tanpa menyadarinya telah masuk ke dalam perapian, seolah-olah mereka telah ditarik masuk dengan tali, seolah-olah mereka telah menjadi mati rasa. Tidak seorang pun bisa melarikan diri dari gempuran api. Mereka saling menyerang satu sama lain. Mereka terburu-buru bersuka cita, masih khawatir dengan takdir mereka sendiri di dalam perapian. Sangat takut bahwa mereka akan terbakar sampai mati. Ketika aku menyalakan api itu langsung bertambah besar, melonjak ke langit, dan lidah apinya seringkali menjilat jubahku, seakan berusaha menariknya ke dalam perapian. Manusia memperhatikanku dengan mata terbuka lebar. Segera, aku mengikuti api ke dalam perapian, dan pada saat ini, lidah apinya membesar dan manusia berseru-seru. Aku berjalan-jalan di tengah api. Apinya semakin membesar, tetapi api itu tidak bermaksud menyakiti aku, dan aku menyerahkan jubah yang ada di tubuhku kepada api sekali lagi. Tetapi api menjaga jarak dariku. Hanya pada saat itulah manusia dengan jelas melihat wajahku yang sebenarnya karena terang dari api yang menyala. Karena mereka berada di tengah perapian yang menyala-nyala, mereka berlarian ke segala arah karena wajahku, dan perapian segera mulai mendidih. Semua yang ada di dalam perapian memandang anak manusia yang dimurnikan di dalam api. Walaupun pakaian di tubuhnya biasa, pakaian itu sangat indah. Walaupun sepatu di kakinya adalah sepatu yang biasa, sepatunya menimbulkan iri hati yang besar. Kilau berapi memancar dari wajahnya, matanya berkilauan,
Dan sepertinya itu disebabkan oleh terang di matanya, sehingga manusia melihat wajahnya yang sebenarnya dengan jelas. Manusia terkejut, dan mereka melihat jubah putih di tubuhnya dan rambutnya, putih seperti bulu domba, bergantung sampai ke bahunya. Dan yang terutama, sebuah ikat pinggang emas di dadanya berkilauan dengan sinar yang menyilaukan, sementara sepatu di kakinya bahkan lebih mengesankan. Dan karena sepatu yang dikenakan anak manusia tetap di tengah api, manusia percaya sepatu itu ajaib. Hanya di tengah ledakan rasa sakit, manusia memandang mulut anak manusia. Walau mereka berada di tengah api pemurnian, mereka tidak mengerti satu kata pun dari mulut anak manusia, dan oleh karenanya, pada saat ini, mereka tidak mendengar lebih banyak suara anak manusia yang menyenangkan, tetapi melihat sebuah pedang panjang yang terkandung di dalam mulutnya, dan dia tidak mengucapkan apa-apa lagi, tetapi pedangnya menyakiti manusia. Disergap oleh api, manusia menanggung rasa sakit. Karena rasa ingin tahu mereka terus memandang penampakan anak manusia yang luar biasa, dan hanya pada saat ini mereka menemukan bahwa ketujuh bintang di tangannya telah menghilang. Karena anak manusia berada di dalam perapian dan bukan di bumi, ketujuh bintang di tangannya diambil karena bintang-bintang itu hanyalah metafora. Pada saat ini, ketujuh bintang itu tidak lagi disebutkan, melainkan tersebar ke berbagai bagian anak manusia. Dalam ingatan manusia, keberadaan ketujuh bintang membawa rasa tidak nyaman. Sekarang ini, aku tidak lagi membuat segala sesuatu sukar bagi manusia. Aku mengambil ketujuh bintang dari anak manusia dan menggabungkan seluruh bagian anak manusia menjadi satu kesatuan utuh. Hanya pada saat inilah manusia melihat seluruh penampakanku. Tidak akan lagi manusia memisahkan rohku dari dagingku, karena aku telah naik dari bumi ke ketinggian. Manusia telah memandang wajahku yang sebenarnya. Mereka tidak lagi memisah-misahkan aku, dan aku tidak lagi menderita pelecehan dari manusia. Karena aku melangkah ke dalam perapian besar bersama manusia, ia masih bergantung kepadaku. Ia merasakan kehadiranku dalam alam bawah sadarnya. Oleh karena itulah, semua yang murni seperti emas secara bertahap berkumpul bersamaku di tengah api yang menyala, yang adalah momen di mana masing-masing dikelompokkan sesuai jenisnya. Aku mengategorikan masing-masing tipe logam, menyebabkan mereka semua kembali kepada keluarganya masing-masing, dan barulah sekarang segala sesuatu mulai meremajakan diri. Karena manusia begitu ternoda, maka aku melemparkannya ke dalam perapian supaya dibakar. Tetapi ia tidak dimusnahkan oleh api, melainkan dimurnikan, sehingga aku bisa bersuka karena dirinya, karena apa yang aku inginkan adalah sesuatu yang terbuat dari emas murni, tanpa ketidakmurnian, tanpa kotoran, atau hal-hal yang mengontaminasi. Manusia tidak mengerti suasana hatiku. Jadi sebelum naik ke meja operasi, mereka dikuasai kecemasan, seakan setelah membedah mereka, aku akan membunuh mereka di sana saat mereka berbaring di meja operasi. Aku mengerti suasana hati manusia, dan karenanya aku seperti menjadi bagian dari umat manusia.
Aku sangat berbelas kasihan pada kemalangan manusia, dan aku tidak tahu mengapa manusia jatuh sakit. Jika ia sehat dan tanpa kecacatan, apakah masih perlu membayar harga dan menghabiskan waktu di meja operasi? Tetapi fakta ini tidak bisa ditarik kembali. Siapa menyuruh manusia untuk tidak memperhatikan kebersihan makanannya? Siapa menyuruhnya untuk tidak memperhatikan kesehatan? Sekarang ini, cara lain apa yang aku punya untuk menunjukkan belas kasihanku kepada manusia? Aku masuk ke dalam ruang operasi bersamanya. Dan siapakah yang menyuruhku untuk mengasihi manusia? Oleh karena itu, secara pribadi aku mengambil pisau bedah dan mulai mengoperasi manusia untuk mencegah terjadinya sekuala. Karena kesetiaanku kepada manusia, manusia menitikkan air mata di tengah penderitaan untuk menunjukkan ucapan syukur mereka padaku. Manusia percaya bahwa aku menghargai kebenaran, bahwa aku akan membantu ketika teman-temanku dalam kesulitan, dan manusia bahkan lebih bersyukur lagi buat kebaikanku dan mengatakan mereka akan mengirimiku hadiah ketika penyakit ini sembuh. Tetapi aku tidak memperhatikan ungkapan niat semacam itu, dan sebaliknya berfokus mengoperasi manusia. Karena kelemahan fisik manusia di bawah efek pisau, ia menutup rapat-rapat matanya dan berbaring dengan terkejut di meja operasi. Tetapi aku tidak memperhatikan. Aku hanya terus melakukan pekerjaan yang sedang dijalankan. Ketika operasi telah selesai, manusia telah lolos dari rahang hiu, dan aku memberi mereka makan dengan makanan yang kaya gizi. Dan walau mereka tidak tahu, gizi dalam diri mereka secara bertahap meningkat. Lalu aku tersenyum kepada mereka, dan mereka hanya melihat wajah asliku dengan jelas setelah kesehatan mereka pulih. Jadi mereka semakin mengasihiku. Mereka menganggapku sebagai bapa mereka. Bukankah ini hubungan antara surga dan bumi?